Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosiologi ingin membuat video tentang materi tentang bangunan tua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zidan Ramadan. Saya Rania. Saya Emily Karina Surin. Saya Reni Saputra. Saya Kina Mulan. Saya Puspita Rumencana. Oke, itu perkenalannya. Oke, selamat menonton. Hai teman-teman, pernah kepikiran gak sih bangunan-bangunan tua di sekitar kita itu dulunya buat apa aja? Apakah cuma rumah tinggal biasa, tempat ibadah, atau mungkin pusat kegiatan masyarakat? Nah, di video ini kita bakal bahas gimana bangunan tua bukan cuma soal tembok dan genteng, tapi juga nyimpen cerita besar tentang sejarah, budaya, sampai perubahan sosial masyarakat. Kita mulai. Dulu versus sekarang, karakter bangunan beda banget. Bayangin yang dulu orang bikin bangunan masih pakai bahan alami dan teknik yang sederhana. Contoh bangunan tua di Indonesia itu ada Candi Borobudur, kayak gini, terus Candi Prambanan, dan Pusat Agama Budaya. Masjid, terus contoh lainnya ada Masjid Demak, bukti awal penyebaran Islam di Jawa. Terus ada rumah adat seperti rumah gadang, rumah tongkonan, rumah joglo, itu sebagai tempat tinggal atau identitas budaya. Terus ada benteng Vredenburg atau Lawang Sewu, peninggalan kolonial Belanda. Sekarang, gila, bentuknya lebih modern dan fungsional. Contoh bangunan modern itu ada Gedung Pencakar Langit, contohnya itu Wisma 46 dan Gamma Tower. Terus ada pusat perbelanjaan besar, terus ada stadion olahraga megah, apartemen dan perumahan minimalis. Efek bangunan tua buat kehidupan kita. Bangunan tua ngasih banyak pengaruh kehidupan modern, bahkan kalau udah ratusan tahun umumnya. Yang pertama ada sejarah dan identitas, jadi saksi perjalanan bangsa, ngenalin kita sama akar budaya. Yang kedua ada ekonomi, banyak bangunan tua jadi objek wisata, narik turis lokal maupun mancanegara. Yang ketiga ada pendidikan, jadi media belajar arsitektur, sejarah, sampai seni. Tantangan pelestarian bangunan tua. Nah, sama kayak transportasi modern punya sisi negatif, bangunan tua juga punya tantangan. Yang pertama itu kerusakan karena usia tua, gampang rapuh, dan perlu perawatan khusus. Lalu ada alih fungsi, banyak bangunan tua yang dirobohkan dan diganti ke gedung modern. Terus ada kurang kesadaran, gak semua orang sadar pentingnya bangunan tua buat generasi sekarang. Tapi ada juga sisi positifnya. Pelestarian budaya kalau dijaga bisa jadi ikon daerah. Terus kreativitas baru, banyak bangunan tua yang dipakai lagi jadi kafe, galeri, atau museum. Yang keempat, kenapa bangunan tua bisa bertahan? Ada beberapa alasan kenapa bangunan tua bisa awet sampai sekarang. Yang pertama, teknologi konstruksi tradisional meskipun sederhana tapi kuat banget. Contohnya candi dari batu vulkanik. Yang kedua ada nilai budaya dan religius. Masyarakat dulu menganggap bangunan punya makna sakral, jadi dijaga banget nih. Yang ketiga ada warisan sejarah. Banyak yang dilindungi hukum biar nggak dirobohin. 5. Penutup. Jadi itulah materi singkat soal bangunan tua sebagai bagian dari perubahan sosial budaya. Dari candi sampai rumah adat, setiap bangunan punya cerita yang mengubah cara kita hidup. Bangunan tua itu bukti kalau masa lalu masih bisa hidup di masa sekarang, selama kita masih mau merawat dan menghargainya. Nah, gimana guys? Jadi lebih paham kan kenapa bangunan tua itu penting? Jangan cuma lihat sebagai gedung usang, tapi lihat juga sejarah dan nilai yang dikandungnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.